bagaimana Rasulullah SAW ketika ditanyakan oleh istri tercintanya, Aisyah radhiyallahu anha, yaitu ketika Rasulullah SAW dalam rutinitasnya dalam sholat malamnya, sehingga diriwayatkan sampai dengan bengkak kakinya itu. Maka Aisyah menanyakan, apakah Rasulullah perlu melakukan sampai sedemikian rupa? Padahal Rasulullah adalah merupakan kekasih Allah yang sangat dicintai dan disayangi oleh Allah dan diampunkan segala dosanya. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Singkat saja disampaikan kepada istrinya, apakah aku tidak boleh menjadi orang yang bersyukur? Nah, disinilah ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Betapa pentingnya kita memperhatikan bagaimana keteladanan Rasulullah SAW ini agar kita bisa mengukur sampai pada tahapan manakah sesungguhnya atas apa yang telah kita dapatkan di dalam kehidupan kita sekarang ini. Semoga atas apa yang Allah berikan kepada kita semuanya menjadi nikmat yang barokah dan kita dapat memperdayakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak Ibu, kini kita bersama-sama memohon kemudahan dan keridhaan Allah untuk kita menelusuri 4 ayat baru yang kita baca pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ke-30 pada surah ke-44 surah Ad-Dukhan. Walaqad najjayna bani Israila minal adzabil muhin. Dan sungguh telah kami selamatkan Bani Israel dari azab yang sangat menghinakan. Min Fir'aun, yaitu yang dilakukan oleh Fir'aun. Innahu kana aliyam minal musrifin. Sesungguhnya dia, yaitu Fir'aun, adalah orang yang sangat sombong dan melampaui batas. Ayat ke-32. Walaqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin. Dan sungguh kami pernah memilih mereka dengan pengetahuan di atas semua bangsa di seluruh alam. Wa atainahum minal ayati ma fihi bala'um mubin. Dan kami beri mereka tanda-tanda yang mengandung cobaan yang nyata. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita menelusuri lebih jauh lagi untuk sama-sama kita melihat bahwa bagaimana sesungguhnya ayat-ayat yang kita baca ini adalah merupakan firman Allah dan hanya Allah yang maha mengetahuinya. Nah, yang kita lakukan sebagai ikhtiar kita adalah menelusuri bahwa bagaimana Al-Quran ini menjelaskan tentang dirinya sendiri. Yaitu setiap ayat itu dijelaskan melalui ayat-ayat lainnya. Dan itulah yang kita lakukan dalam ikhtiar kita untuk memperluas hazanah kita. Dan kita bisa menemukan benang merah dari setiap ayat itu sendiri di dalam Al-Quran ini. Nah, sebelumnya kita memperhatikan apa yang dijelaskan oleh para ulama ataupun mufassir kita Abdullah Yusuf Ali. Yang dimana kitab tafsirnya adalah menjadi salah satu referensi kita di dalam setiap hari menyiapkan untuk kegiatan acara membaca Al-Quran bersama-sama ini. Nah, maka dalam hal ini Bapak dan Ibu, kita mendapatkan ada beberapa catatan dari beliau. Yang pertama, ketika di dalam ayat 30, bahwa sungguh telah kami selamatkan Bani Israel, yaitu dari azab yang hina ataupun menghinakan mereka. Nah, pada bagian ini, Abdullah Yusuf Ali menyampaikan keterangannya, dan mari bersama-sama kita memperhatikannya. Sebelum Eksodus, orang-orang Israel berada dalam belenggu perbudakan. Mandor mereka yang keras menempatkan mereka di tempat yang sangat hina. Dan dengan keputusan Firaun, anak laki-laki mereka harus dibunuh dan yang perempuan dibiarkan hidup untuk orang-orang Mesir. Dan kemudian catatan berikutnya, walaqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin. Dan sungguh pernah kami pilih mereka dengan sepengetahuan di atas semua bangsa. Orang-orang Israel telah diselamatkan dari perhambaan yang hina, dan kemudian lepas dari banyaknya pendurhakaan dan kemurtadan yang mereka lakukan dalam perjalanan, yaitu ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dan kemudian di tempat itu mereka membangun kerajaan yang megah di bawah Daud dan Sulaiman. Ini bukan suatu kebetulan. Dalam ilmu Allah yang sudah lebih dulu ada, hal ini sudah termasuk dalam lingkupan ataupun cakupan takdirnya.
Dengan terpilihnya mereka, tak berarti bahwa mereka dapat berbuat sesuka hati. Dalam pengertian ini, tidak ada bangsa pilihan di hadapan Allah. Kepada setiap bangsa dan pribadi Allah memberikan kesempatan. Dan bila bangsa atau pribadi itu tak dapat memanfaatkannya, maka ia harus mundur dari tempat itu dan diberikan hal itu kepada orang lain. Inilah sepatutnya. Dan ketika di dalam ayat ke-33 ini, dan kami beri mereka tanda-tanda yang mengandung cobaan yang nyata, bahwa di antara tanda-tanda yang diberikan kepada Bani Israel itu ialah mereka punya wahyu sendiri melalui Nabi Musa, negeri yang subur di Kanaan, kerajaan yang makmur di bawah pemerintahan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam, nabi-nabi dan guru-guru yang membawa kebenaran, serta kedatangan Nabi Isa untuk memperbaiki mereka yang sesat itu. Semua itu merupakan cobaan sesungguhnya. Bila dalam cobaan itu mereka gagal, maka mereka akan dibiarkan terpencil, mengembara, dan bahkan mengalami penderitaannya. Nah, dari keempat ayat yang kita baca pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu, sebagaimana yang kita lakukan selama ini adalah bahwa setiap pesan dan makna yang dihadirkan melalui setiap huruf, kata, dan ayat di dalam Al-Quran ini adalah merupakan pilihan-pilihan dari Allah dan mengandung pesan yang sungguh sangatlah luar biasa.